Dalam sebuah riwayat yang masyhur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Bila mereka telah melakukan hal-hal tersebut, maka mereka telah menjaga darah dan harta bendanya dariku, kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka ada pada Allah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, juga imam-imam yang lain. Kelompok yang sejak awal beranggapan bahwa Islam adalah agama pedang seringkali mengutip hadis tersebut sebagai pembenar atas pandangan mereka bahwa semua manusia harus diperangi agar tunduk dan memeluk agama Islam. Bagi mereka, hanya ada dua pilihan, Islam atau pedang di leher. Lalu, benarkah demikian? Apakah benar bahwa hadis tersebut menyeru kita untuk memerangi semua orang yang belum bersyahadat? Memerangi semua orang di luar Islam? Menjawab pertanyaan di atas, setidaknya ada beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan teks dan konteks hadis tersebut. Pertama, hadis tersebut muncul setelah turunnya ayat kelima surat Al-Ma'idah yang berisi perintah memerangi orang-orang musyrik secara khusus. Ayat tersebut berbunyi, فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat At-Taubah ayat 5. Ayat ini pun seringkali ditafsiri sebagai perintah untuk memerangi orang musyrik, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun orang musyrik harus diperangi. Orang yang kurang jeli di dalam memahami ayat, maka pemahaman demikian bisa dengan mudah diterima. Padahal, ayat tersebut hanya menjelaskan kapan boleh mengadakan peperangan. Ayat tersebut juga tidak menjelaskan bahwa perintah perang tersebut dikarenakan kemusyrikan mereka. Ayat tersebut tidak bisa serampangan dipahami sebagai perintah membasmi kekufuran atau kemusyrikan. Disinilah kita mengerti betapa pentingnya memahami konteks yang menjadi latar belakang sebuah teks. Karena kita sedang membicarakan hadis qital, maka pembahasan ayat di atas kita cukupkan dulu. Insya Allah akan kita tulis pada artikel yang lain, akan kita bicarakan pada kesempatan yang lain. Semoga. Kembali kepada hadis. Jadi, hadis qital di atas merupakan penjelasan dari ayat kelima surat Al-Ma'idah di atas. Lihat Ibnu Hajar Fathul Bari juz 1 175. Dengan demikian hadis tersebut hanya bisa diarahkan dalam konteks peperangan, bukan dalam keadaan normal. Yang kedua, diksi yang digunakan adalah uqatilu, bukan aqtulu. Apakah berbeda? Ya, jelas berbeda. Dalam ilmu tasrif keduanya mempunyai wazan yang berbeda. Uqatilu mengikuti wazan fa'ala dengan tambahan alif setelah fa'il. Faedahnya adalah musyarakah atau bermakna saling. Artinya harus ada memberi dan membalas, memerangi dan diperangi sehingga terjadi peperangan. Sedangkan aqtuluh mengikuti wazan fa'ala, yaitu wazan thulathi mujarrad yang berarti membunuh, sangat jauh maknanya. Dengan demikian tidak benar mengarahkan hadis tersebut pada tindakan membunuh atau menyerang orang kafir tanpa adanya pencetus yang berupa tindakan zalim dari mereka. Dengan pola keserasian teks dan konteks sebagaimana di atas, hadis tersebut bisa kita artikan sebagai berikut. Aku, Rasulullah,
diperintah menghadang serangan dari luar yang menghalangi jalan dakwahku, sehingga dakwahku bisa sampai kepada semua manusia dan mereka bisa memeluk agama Islam. Jika memang keadaan mengharuskan terjadinya peperangan, maka kewajibanku adalah melawannya. Ringkasnya, Nabi tidak diperintah untuk membunuh orang-orang musyrik atau menyerang mereka tanpa adanya kezaliman yang mereka lakukan pada kaum muslimin. Karena jika demikian, maka waktu Nabi akan habis hanya untuk membunuh dan menyerang orang-orang yang belum masuk Islam. Karena sampai Rasulullah meninggal pun masih banyak orang yang belum menerima Islam. Dan nyatanya sejarah membuktikan bahwa Rasulullah SAW bisa hidup berdampingan dengan non-muslim jika saja Nabi diperintah, dan setiap perintah pada dasarnya adalah wajib, maka berarti Rasulullah telah melanggar perintah. Sungguh ini adalah tuduhan yang keji. Wal iyadu billah, wallahu a'lam bishawab.